Nah, selanjutnya kan sekarang lagi eranya pandemi ya Kak. Antisipasi antisipasi apa sih yang dibuat agar tetap mengikuti perubahan zaman tadi? Kalau dulu kan enak gitu toh, bisa tatap muka. Sekarang kan pandemi banget, Ya, bahaya mana-mana. iya ya, agak dilematis memang kita di masa pandemi ini untuk perkaderan kita. Kemarin juga sempat saya bahas bahwa kita ini kan di KHT PBHMI juga melakukan upaya-upaya ya, sempat melakukan upaya-upaya bersama BPL PBHMI dan Ketua Bidang PA PBHMI untuk bagaimana kita merumuskan ya pola perkaderan di masa pandemi gitu. Uh, karena kita kan mengklasifikasikan juga daerah-daerah, kan tidak semua daerah ada di zona merah kan begitu. Jadi kita klasifikasikan, nah daerah-daerah yang benar-benar tidak bisa melakukan tatap muka, kita berharap bisa mengeluarkan juknis bagaimana pelaksanaan eh, training online gitu, karena kan selama ini kan tidak ada acuannya ya. Jadi ketika kita misalkan mau melaksanakan training online itu kita di cabang-cabang bingung bagaimana polanya gitu, karena kita terbiasa dengan pola-pola offline gitu kan. Makanya ke depan mungkin lebih berfokus untuk perkaderannya kita membuat dulu juknisnya itu bersama dengan BPL PBHMI begitu. Oh, gitu ya. Bisa bisa. Nah, selanjutnya nih, Yunda. Tadi ada yang nanya, apa sih alasan Yunda mencalonkan diri sebagai Ketua Kohati PBHMI? Ya, Mohon dijawab Yunda. ya, terima kasih ya. Wah, luar biasa pertanyaannya ini yang selalu menjadi pertanyaan. Jadi kita punya perjuangan gitu. Ya, Kenapa sih eh, saya merasa bahwa hari ini Kohati ya, Kohati saya tidak menyalahkan juga, cuma hari ini Kohati kita eh, sedikit banyak sudah mulai ya cara pandang kita disusupi oleh gerakan-gerakan ya, katakanlah gerakan-gerakan yang bukan perempuan dalam perspektif Islam gitu. Perempuan-perempuan itu kalau misalkan cobalah kalian kalau misalkan LKK ya, LKK itu kalau bicara isu mutakhir keperempuanan, selalu saja isu kesetaraan gender kan. benar. Iya kan? Yang dibahas selalu isu kesetaraan gender. Padahal menurut saya, menurut apa yang saya baca, menurut apa yang saya pelajari, kesetaraan gender di dalam Islam itu harusnya sudah selesai. Kita sudah tidak memperdebatkan persoalan kesetaraan gender lagi, gitu. Kesetar, karena Islam sudah menjamin gitu, sudah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara gitu. Mereka tidak ada yang lebih tinggi derajatnya, tidak ada yang lebih rendah derajatnya. Begitupun Islam memperlakukan perempuan sudah menurut saya seadil-adilnya gitu. Nah, Kohati ini kita tidak memproduksi isunya kita sendiri, kita cenderung ikut gitu dengan isu-isu kesetaraan gender. Padahal seharusnya kita sebagai organisasi muslim ya, perempuan muslim ya, itu harusnya sudah selesai. Jadi apa sih sebenarnya yang perlu kita dorong adalah menurut saya berpikir bahwa harusnya kita mendorong kesepahaman gender gitu, kesepahaman gender, bukan lagi kesetaraan gender, karena kesetaraan gender it's clear gitu, sudah selesai. Kalau kita berbicara kesetaraan kita sudah selesai, tapi kesepahaman itu artinya bagaimana? Kesepahaman itu bagaimana kita sebagai perempuan memahami apa sih hakikat penciptaan kita sebagai perempuan di muka bumi, dan kemudian laki-laki juga memahami apa sih yang menjadi hakikat penciptaan laki-laki di muka bumi, kemudian kita memahami sebagai perempuan kita memahami laki-laki, dan sebagai laki-laki memahami perempuan, seperti itu semestinya. Nah, kenapa misalkan sampai hari ini masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan, kemudian perlakuan pelecehan dan lain sebagainya, itu karena ketidakpahaman ya, karena ketidakpahaman. Jadi ketidakpahaman itu melahirkan yang seperti itu. Jadi ya maka itu saya berharap gerakannya ke depan adalah bukan lagi kita berbicara isu-isu kesetaraan gender gitu. Isu kita Kohati membawa isunya kita sendiri, mengawal isunya kita sendiri gitu. Karena kan kita insan pencipta ya, bukan followers ya gitu. Jangan sampai di dalam isu saja kita menjadi followers gitu. Kita tidak menciptakan isunya kita sendiri. Itu sih. Kemudian juga, nah,
apa yang menjadi misi saya ini, visi saya ini kan tidak mungkin bisa saya wujudkan sendiri. Kalau misalkan saya sendiri bergerak, itu sulit. Mungkin saya hanya bisa mempengaruhi beberapa orang saja, gitu kan? Saya bisa mempengaruhi mungkin adik-adik saya saja yang sempat saya apa namanya? Yang mungkin sempat saya temui, saya diskusikan. Nah, ketika misalkan saya menjadi ketum Kohati PBH ini pasti ini lembaga besar loh. Gitu. Ini lembaga besar. Itu mempermudah saya untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi gitu untuk Kohati lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Nah, Yunda tadi kan bilang mempermudah mencapai visi dan misinya. Kalau Yunda sendiri, gimana cara mempengaruhi? Gimana sih cara merealisasikan agar aspirasi mulai dari Batko, cabang, terus sampai di komisariat bisa terrealisasikan sampai di PBH ini? Ya, jadi langkah apa sih sebenarnya untuk mencapai apa yang menjadi visi misi saya itu? Saya berpikir bahwa hari ini kita membutuhkan modul, gitu. Modul pembelajaran, eh, modul materi wajib LKK. Jadi selama ini kita melaksanakan LKK, kita punya juknis, kita punya silabus ya, kita punya juknis, kita punya silabus, tapi kita tidak punya panduan ya, panduan materi. Sehingga ketika misalkan kita mau menyampaikan materi gitu di adik-adik di cabang-cabang, misalnya di Batko-Batko di cabang-cabang, ketika misalkan mau menyampaikan materi, kita googling dong gitu. Googling dan kita tidak mendapati itu, misalkan analisis gerakan Kohati, dapat nggak kira-kira di Google itu? Cobalah searching, kan kita nggak dapet ya apa yang menjadi gerakan Kohati dari masa ke masa, apakah dia masih sesuai ataukah sudah melenceng gitu kan? Itu kita tidak dapat itu gitu. Kita tidak punya referensi gitu, makanya untuk mewujudkan bagaimana kita punya kesepahaman yang sama itu dari Kohati, dari cabang sampai di PB ini kita punya kesepahaman yang sama, maka butuh gitu untuk kita memproduksi buku atau modul untuk materi wajib LKK sehingga seragam itu dari PB sampai di komisariat itu seragam secara pemahaman, kemudian di LK karena kan kita doktrinnya ada di LKK ya gitu. Jadi bagaimana membangun kesepahaman itu ya mulainya dari situ, mulai dari orang, materi apa yang disampaikan orang. Apakah materi di cabang satu dengan materi di cabang lain itu dengan satu materi yang sama, dengan judul yang sama, materinya bisa jadi berbeda-beda karena pembicaranya berbeda-beda. Gitu kan? Nah, maka dari itu perlu kita punya modul untuk materi wajib LKK, sehingga itu yang kemudian menurut saya bisa menjadi alternatif atau dan itu juga sebenarnya menjadi program prioritas saya ke depan itu. Saya berharap kita di Kohati PBHMI bisa membuat modul yang kemudian nanti bisa digunakan oleh teman-teman di Kohati Batko hingga di komisariat, begitu. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Yunda. Bagaimana sih cara Yunda meningkatkan kualitas perempuan untuk menjadi insan pencipta? Dari Kak Keira 22. Baik, cukup berat ya untuk menjadi bagaimana Kohati khususnya ya bisa menjadi insan pencipta. Hari ini pola perkaderan kita itu masih sangat menggunakan pola perkaderan atau metode pembelajaran zaman penjajahan. Sorry to say ya, maaf saya mengatakan begitu. Kenapa? Kita kejadian sampai hari ini kita belum mandiri di dalam belajar. Jadi jangan dulu kita berbicara masalah bagaimana kita menjadi insan pencipta gitu. Kita belajar saja, kita terbiasa dicekokin gitu. Kita biasa diceramahin. Iya. Ya, metode belajar kita sangat pasif gitu. Kalau kita orang pendidikan itu apa namanya? Bukan student center gitu. Kan? Bukan student center. Jadi apa namanya? Peserta didik atau kita sebagai kader-kader ini ketika kita LK itu kita hanya dari materi ke materi, pembicara satu ke pembicara yang lain gitu kan, dan mereka menyampaikan terus disuruh bertanya begitu saja. Nah,
metode pembelajaran begitu itu menghasilkan apa? Produk-produk yang pasif gitu, pasif yang sukanya hanya menerima, mendengarkan gitu. Dia tidak menjadi problem solver gitu. Dia bukan menjadi orang yang kreatif untuk misalkan sebelum forum dia harusnya kan belajar dulu gitu. Di forum itu memang khusus apa yang belum mereka pahami itu didiskusikan gitu, dipertanyakan. Tapi kan tidak, selama ini yang terjadi adalah bagaimana kita sambung menyambung pemateri, menyambung pembicara, dan dari pembicara satu ke pembicara yang lain mereka menyampaikan, oh ya kan, banyak kan, terus kemudian kita menerima begitu saja. Bahkan kadang kalau ditanya misalkan ya di LK itu ada pertanyaan mungkin ya banyak juga yang buat pertanyaan, tapi sesi diskusinya itu biasanya lebih sedikit dibandingkan pemaparan-pemaparan. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi soal ya, cuma saja butuh, kalau di forum-forum itu harus dihidupkan bagaimana kita itu bukan hanya menerima materi, karena hari ini informasi itu mudah sekali kita dapat ya. Kita searching, kita googling data-data dan apa lain sebagainya itu mudah sekali kita dapat. Nah, yang maka dari itu yang harus kita kembangkan adalah kemampuan untuk bagaimana memecahkan masalah gitu, karena informasi kita sudah ada gitu kan, informasi ada, tapi kemampuan untuk memecahkan persoalan itu yang belum. Nah, ini ketika misalkan kita sudah menjadi orang yang terbiasa menerima dan menerima, kita tidak menjadi orang yang kreatif, karena insan pencipta itu kan insan yang kreatif gitu ya. Nah, insan yang kreatif itu harus dilatih gitu, harus dilatih. Nah, latihannya bagaimana? Nah, latihannya di setiap LK, saya berharapnya itu seharusnya eh, teman-teman tidak lagi dengan menggunakan metode pembelajaran banking ya, kalau kita bilang di dunia pendidikan itu metode pembelajaran banking, di mana peserta didik itu dia seperti celengan, dan kemudian pembicara narasumber itu dia seperti orang yang menabung gitu, yang memasukkan uang gitu. Jadi benar-benar yang studennya pasif gitu, yang pesertanya pasif. Nah, ke depan itu saya berharap setiap LK itu kita membuat semacam gini, di masing-masing daerah itu kan permasalahan perempuan berbeda-beda ya. Gitu, permasalahan yang dihadapi perempuan di masing-masing daerah itu berbeda. Nah, kita membuat studi kasus gitu. Seharusnya di forum-forum LKK itu kita memecahkan, kita lebih banyak berdiskusi. Oh, ada masalah ini kira-kira bagaimana menyelesaikannya. Kita undang pembicara untuk memberikan kita gambaran-gambaran kira-kira seperti apa ini untuk menyelesaikan persoalan yang ini gitu. Jadi apa yang kita pelajari itu relate dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu, sehingga itu menstimulus kita untuk menjadi insan pencipta gitu, bukan hanya orang yang terbiasa untuk berpikiran pasif gitu. Karena di pendidikan kita tidak bisa ini juga ya, di pendidikan kita pun seperti itu, masih banyak terjadi kan metode pembelajaran yang seperti itu. Nah, itu menghasilkan orang-orang yang berpikiran kita kuliah untuk kerja, untuk mendapatkan pekerjaan. Hati-hati ketika misalkan kok hati masih berpikiran seperti itu ya gitu, sebenarnya tidak menjadi soal. Tapi ini ini bukan mental insan pencipta menurut saya, bukan mental insan pencipta dalam artian apa, cara pandang ya, orang di zaman penjajahan itu mengatakan kalau sekolah itu kan supaya bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, kita hari ini harusnya berpikiran bagaimana kita sekolah, kita berpendidikan tinggi bukan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Seharusnya kan begitu. Itu ya, kurang lebihnya gitu. Berarti langsung ke praktik penelitiannya gitu ya, Yunda. Mm-mm. Ya.